Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Mandupa TV dimanapun Anda berada, Ramadan adalah bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana kita memperbanyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu, Mandua Palembang mempersembahkan acara Irama Mandupa TV, yaitu Indahnya Ramadan Meraih Taqwa. Dan untuk episode kali ini kita akan mengundang narasumber kita, yaitu yang bernama Ustadz Haji Suhaimi SH. Beliau adalah Ketua Bidang Humas Komite tahun 2023-2026. Dan narasumber kita akan membahas tentang puasa membentuk manusia yang ideal. Oke, sebelumnya mari kita sapa dulu narasumber kita yang telah hadir di studio Mandupa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tambah seger ya Ustaz ya. Di Ramadan ini Ustaz. Alhamdulillah. Ini Ustaz membahas tentang tema puasa membentuk manusia yang ideal Ustaz ya. Ya. Mungkin Ustaz ada selayang pandang dulu Ustaz mengenai apa itu Ustaz makna daripada puasa. Mohon penjelasannya Ustaz. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'mati hidayah wat taufik wa bi ni'mati sihah wal afiyah wa bi ni'mati fi syahr ramadan syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Para pemirsa Mandupa TV yang saya hormati dan saya sayangi, alhamdulillah, pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas kudrat dan iradat Allah, hari ini, bulan ini kita masih diberikan oleh Allah satu nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, yaitu nikmat dengan bertemunya bulan Ramadan sebagai suatu bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak saya katakan bahwa ini merupakan suatu nikmat yang paling besar, karena mungkin ada tetangga kita, jiran kita nggak mampu dan nggak sempat bertemu dengan bulan ini. Mungkin hanya 3 hari sebelum Ramadan kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan yang sengaja diberikan oleh Allah kepada kita ini, itu merupakan suatu rahmat yang harus kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Betapa tidak bahwa Ramadan ini merupakan suatu bulan yang diberikan oleh Allah bagi kita untuk pendidikan dan latihan. Karena kita biasa saja, andai kata tidak ada Ramadan, barangkali betapa banyak dosa-dosa kita yang tidak mampu kita tebus dengan amal-amal ibadah kita. Tapi ketika Ramadan ini, Allah melipat gandakan apa-apa yang kita laksanakan. Allah akan memberikan sesuatu nikmat yang paling besar bagi kita semua. Maka dalam bulan Ramadan ini kita termasuk salah satu orang-orang yang sangat dicintai oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu mustaqatu ila arba'atin nafirin." Surga itu, kata Rasul, rindu pada 4 golongan manusia. Yang pertama, kata baginda Rasul, talil Quran, adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Mandupa yang saya hormati, kita terasa kita merindukan orang itu sudah sangat berarti dan bahagia bagi kita semua. Padahal sungguhnya kalau kita rindu kepada orang, apakah orang itu rindu kepada kita? Jawabannya belum tentu. Tapi kalau orang sudah rindu dengan kita, maka pasti kita tidak akan menemui satu kesulitan karena dia sangat rindu dengan kita untuk bertemu dan lain sebagainya itu.
Maka orang-orang yang talil Quran, orang-orang yang gemar baca Al-Quran ini adalah satu ciri orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, di dalam Ramadan ini kita manfaatkan. Kita banyak baca Al-Quranul Karim, karena sesungguhnya bahwa Al-Quranul Karim itulah suatu bacaan yang paling indah dalam kehidupan kita. Selain alunan suara dan iramanya yang merdu, Al-Quran juga mampu menyejukkan hati bagi kita semua. Andai kata kita punya masalah misalnya, andai kata pernah ada hal-hal yang mengganjal di hati kita, kalau kita sudah membaca Al-Quran, biasanya akan plong jadinya. Dia merupakan sesuatu mukjizat yang luar biasa untuk mengobati penyakit rohani kita. Yang kedua, kata baginda Rasul, wahafizil lisan, yaitu orang-orang yang menjaga lisannya. Saudara, pemirsa Mandupa TV yang saya hormati, lidah kita tidak pernah ada tulangnya. Maka jikalau lidah tidak bertulang, maka kita sadar bahwa lidah inilah yang barangkali penyebab dosa yang paling banyak dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang tanpa sengaja, kita berbicara begini, tapi ternyata orang-orang lain merasa risih dengan pembicaraan kita. Dan ingat, pembicaraan itu apabila tidak diberikan maaf oleh yang bersangkutan, maka kita termasuk orang-orang yang punya hutang, dan di akhirat nanti ditanya dan kita diambil akibat kita pernah berhutang kepada orang itu sendiri. Rasulullah SAW pernah berdialog dengan sahabat-sahabat beliau. Kata Rasul, hai sahabat-sahabatku, tahukah kamu orang-orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, tahu ya Rasul. Yang bangkrut itu ialah orang yang tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya harta, mereka tidak punya tahta dan lain sebagainya. Tapi kata Rasul, bukan. Orang yang bangkrut itu, kata baginda Rasul, nanti orang yang mati menghadap kepada Allah. Dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala zakatnya, dia bawa pahala hajinya, dia bawa pahala sosialnya dan lain-lain sebagainya itu. Tapi kata Rasul, pada saat itu dia juga membawa dosa-dosa karena zalim pada orang, dosa-dosa karena menyakiti orang, dosa-dosa karena kasar kepada orang, dosa-dosa karena fitnah orang dan lain-lain sebagainya itu. Nanti kata baginda Rasul, orang yang zalim itu nanti mereka akan menagih akibat kezaliman orang itu kepadanya itu. Pada saat itu hadirin, bahwa bayarannya bukan rupiah, bayarannya bukan dinar, bayarannya bukan real, tapi pada saat itu adalah amal ibadah kita. Ada orang tanggal sekian, bulan sekian, kamu pernah menyakiti aku, kita kasih amal kebaikan kita. Hadirin yang berbahagia, andai kata kesalahan kita masih banyak, sementara amal kita sudah habis, maka pada saat itu kita nggak mampu membayar lagi. Akibatnya apa? Dosa orang-orang yang kita zalimi itu kita pikul, akibat kita tidak mampu untuk membayar akibat perbuatan dosa kita kepada mereka itu. Nah, oleh karena itu hari yang berbahagia, puasa ini mengajarkan kepada kita bahwa kita dilarang ghibah. Ghibah itu artinya apa? Membicarakan orang. Walaupun orang itu kita bicarakan sesuai dengan apa adanya, tapi kalau mereka tidak senang, maka itu sudah termasuk ghibah namanya. Dan ghibah itu hari yang berbahagia, salah satu perusak pahala puasa kita pada bulan Ramadan ini. Nah, bulan ini kita dilatih oleh Allah. Bagaimana cara kita agar dilatih mulut kita ini selalu membicarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang indah. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat mendekatkan kita, baik hubungannya kepada Allah maupun hubungannya dengan sama manusia. Yang ketiga, kata baginda Rasul, wahafizil lisan wa nut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Hadirin yang berbahagia, puasa kita dapat merasakan, dan harapan Allah dengan puasa kita, kita tahu persis bagaimana kalau seseorang itu susah mencari makan dalam kehidupan mereka. Kita hari yang berbahagia, kita hanya berpantang makan itu hanya 1 hari. Tapi kemudian kita pikir bagaimana kalau mereka itu nggak bisa makan sampai 3 hari, 4 hari dan lain sebagainya itu. Maka tidak ubahnya hari yang berbahagia, setelah kita Ramadan nanti, kita untuk mampu memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan kita.
Karena sungguhnya hari yang berbahagia, di balik sebuah nikmat Allah itu ada suatu maksud dan tujuan Allah, yaitu ada hak-haknya orang-orang fakir, miskin, dan lain-lain sebagainya itu. Hadirin yang berbahagia, memang kadang-kadang nafsu kita berlawanan. Hati nurani kita pengen memberikan sesuatu yang terbaik, sedekah misalnya. Tapi kemudian nafsu kita merorong. Kenapa kau memberikan sedekahmu? Padahal itu usahamu sendiri, padahal itu jerih payahmu sendiri. Nanti kalau engkau sedekahkan, pasti kau rugi karena dia berkurang dan lain sebagainya itu. Padahal hal yang berbahagia, nikmat Allah tidak pernah berkurang dengan sedekah. Nikmat Allah tidak akan berkurang apapun yang kita berikan itu, kalau memang kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kuncinya hari yang berbahagia, ibadah itu harus ikhlas. Bahwa sungguhnya kalau kita tidak ikhlas, apapun yang kita berikan tidak ada manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, nanti di yaumil kiamah nanti ada 3 golongan manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang pertama, kata baginda Rasul, adalah orang-orang yang mati berjihad. Golongan ini nanti ditanya oleh Allah, wahai orang-orang yang mati berjihad, apakah motivasi kamu berjihad itu? Dia jawab, ya Allah, kami tidak ada lain tujuannya untuk mencari ikhlas dan keriduan daripada-Mu. Tapi Allah tahu betul getaran hati kita manusia, Allah tahu betul. Apa kata Allah? Kamu itu bohong, kata Allah. Kamu berjihad itu bukan untuk aku, kata Allah. Kamu bukan ikhlas kepada aku, kata Allah. Tapi kamu minta katakan sebagai orang-orang yang gagah, orang-orang perkasa dan lain-lain sebagainya. Maka kemudian perintah Allah, lemparkan orang ini ke neraka Sijjin. Jadi orang yang mati jihad pun kalau tidak ikhlas, mereka itu akan masuk neraka Sijjin. Yang kedua kata Allah, yang kedua kata baginda Rasul, Rasul bersabda juga memanggil orang-orang yang kedua, orang-orang yang suka dermawan. Orang yang suka dermawan ini orang-orang yang suka bersedekah. Tapi sedekahnya itu tidak ikhlas tidak. Mereka sedekah itu hanya untuk memberikan sebuah variasi dalam kehidupan mereka. Seolah-olah dialah yang dermawan, dialah yang suka bersedekah, dia suka membantu dan lain-lain sebagainya. Maka nanti dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang suka sedekah, motivasi apa kamu bersedekah itu? Dia menjawab, ya Allah, kami sedekah itu untuk-Mu, kami ikhlas. Tapi Allah tahu getaran hati mereka, bukan, kata Allah. Kamu bersedekah itu bukan untukmu, kata Allah. Tapi kamu minta ingin dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh manusia, bahwa kamu itu adalah orang-orang yang paling dermawan dalam kehidupan kamu. Kamu bukan karena aku. Maka kemudian Allah suruh, hai malaikat, lemparkan orang ini ke neraka. Akhirnya apa? Orang gemar sedekah pun bisa masuk neraka Sijjin. Yang ketiga adalah orang-orang yang mencari ilmu dan mengajarkannya. Termasuklah umpamanya orang-orang yang suka ngaji dan sebagainya itu. Dipanggil nanti oleh Allah. Kamu dengan ilmumu apa yang kamu perbuat? Dia bilang, ya Allah, dengan ilmu ini kami hanya ikhlas kepadamu, ya Allah. Allah pun tahu getaran hati mereka, bukan, kata Allah. Kamu mencari ilmu itu untuk minta katakan sebagai orang yang alim, kata Allah. Kamu mengaji itu minta dengarkan kepada manusia bahwa kamu punya suara yang bagus dan lain sebagainya itu. Kemudian Allah suruh malaikat, hai malaikat, lemparkan orang ini ke neraka. Akhirnya neraka mereka pun bisa masuk neraka Sijjin. Hadirin yang berbahagia, neraka Sijjin itu dalam tafsir mengatakan adalah suatu neraka yang paling menyeramkan. Neraka sebagai neraka yang paling menakutkan dalam kehidupan manusia. Artinya apa hari yang berbahagia? Apabila kita melakukan satu perbuatan yang baik pun, apabila tidak dasarkan pada niat yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jauh daripada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat kata baginda Rasul, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang berbahagia, orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa dan termasuk kita ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran ada yang berbahagia, puasa yang dihendaki oleh Allah itu bukan saja menahan lapar dan dahaga saja. Kalau hanya mampu menahan lapar dan dahaga, gampang puasa itu. Anak kecil kok bisa puasa?
Bahkan anak kecil tuh hebat, kadang-kadang mereka nggak sahur tidak. Tetapi ternyata puasa yang diinginkan oleh Allah itu adalah puasa yang meliput seluruh aspek kehidupan kita. Kuping kita puasa daripada mendengar-dengar hal-hal yang tidak baik, apalagi membicarakan orang ghibah dan lain sebagainya. Itu kita harusnya lari daripada itu. Kemudian mata kita puasakan dari melihat hal-hal yang umpamanya mampu memberikan sesuatu sugesti yang jauh dari nilai agama. Kita umpamanya gemar melihat umpamanya film-film yang kurang bagus, puasanya dilarang. Ada. Nah, kenapa demikian itu? Karena puasa yang dikehendaki oleh Allah itu bukan puasa jasmani aja, tapi puasa rohani kita untuk dijadikan sebagai suatu hal-hal yang sangat bermakna dalam kehidupan kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Mandupa TV yang saya banggakan, kita sekarang ini sedang dilatih oleh Allah, sedang dididik oleh Allah. Maka tak ubahnya yang berbahagia kalau kita sedang latihan pendidikan, pasti kita taat pada aturan. Persoalannya yang penting itu, bagaimana setelah kita keluar daripada pendidikan ini. Artinya hari yang berbahagia, apabila keluar Ramadan nanti, masih kita tetap taat kepada aturan-aturan azas selama kita diklat pendidikan, maka kita baru termasuk dikatakan orang-orang yang sukses puasa. Tapi andai kata umpamanya puasa ini, di luar puasa nanti kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu lagi. Kata kalau puasa umpamanya ngaji, ya dah lancar ngaji. Kadang-kadang sampai sejauh tamat ya. Tapi kadang-kadang begitu luar Ramadan, kadang-kadang nggak pernah terdengar kita suaranya. Seolah-olah ibadah kita ini musiman. Padahal ibadah kita itu bukan musiman, kita dituntut oleh Allah. Kenapa dituntut oleh Allah? Karena memang sengaja Allah menjadikan kita ini tidak ada lain adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk menyembah atau mengabdi kepada Aku. Maka tak heran hadirin yang berbahagia, kalau puasa kita sukses, ghibah kita harus jauhi. Artinya apa? Kalau umpamanya kita sukses, bahwa sesungguhnya apapun hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah pasti tidak akan kita laksanakan karena kita sukses menjalani selama pendidikan di dalam bulan Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia, ada suatu hadis yang sangat indah. Ada suatu hadis yang sangat bahagia bagi kita. Apa kata baginda Rasul? Syaharu Ramadan, syaharu kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Faman somahu wa qomahu imanan wahtisaban kharaja kayaumin waladathu ummuhu. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan kata Rasul, Allah mewajibkan kamu puasa di siang harinya dan Aku syariatkan kepada kamu sholat di malam harinya. Barang siapa yang puasa dan sholat di malam harinya dengan iman dan wahtisaban, dengan iman dan penuh perhitungan. Jadi wahtisaban itu perhitungan. Perhitungannya apa? Selama puasa, mampukah kita untuk menahan hal-hal yang mampu membatalkan pahala puasa itu sendiri. Iman dan wahtisaban yang puasa itu kemudian dengan iman dan penuh perhitungan, kharaja kayaumin waladathu ummuh, keluar Ramadan kata baginda Rasul, kamu itu laksana bayi yang baru keluar dari perut sang ibu kita masing-masing. Semoga pemirsa TV Mandupa yang saya hormati dan saya banggakan, kita semua dijadikan oleh Allah Ramadan ini untuk dididik oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena maunya Allah itu ketika kita kembali kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang takwa. Makanya ayat puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan Allah agar kita menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, takwa merupakan sertifikat yang sangat berharga dan langka bagi kita semua. Tentu kita sadar, begitu Allah panggil kita, bukan sertifikat tanah yang kita berikan kepada Allah, bukan sertifikat rumah, bukan sertifikat prestasi dan lain-lain sebagainya, tapi tidak ada lain satu, hanya sertifikat kita sebagai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini yang tidak lama lagi akan kita jalani
akan membentuk pribadi kita yang kafah, yang utuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu Islam itu dengan keadaan kafah. Kafah itu artinya utuh. Utuh itu artinya bahwa kita masuk Islam bukan saja ibadah kita, bukan saja sholat kita, bukan saja puasa kita, tapi semua aspek perilaku kita, baik secara pribadi maupun kekuasaan atau kedinasan, kita tidak keluar dari kerangka Islam yang semua mengatur dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan konsep yang singkat dan bahagia ini, kita diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita mampu memberikan sesuatu yang terbaik dalam bulan Ramadan ini, sehingga ketika Allah panggil kita, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Suhaimi yang telah menjelaskan panjang lebar mengenai apa keutamaan daripada puasa. Dan Ustadz, ini ada yang masih mengganjal Ustadz. Mungkin Ustadz tadi itu ini. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa surga itu rindu kepada orang yang berpuasa Ustadz. Kita nih Ustadz sebagai manusia, fitrahnya manusia nih Ustadz, kadang naik rajinnya Ustadz, kadang turun Ustadz. Kalau turun tuh malesnya bukan main Ustadz. Yang fitrahnya manusia. Mungkin Ustadz ada yang Ustadz tips-tips atau kiat-kiat agar kita tuh menjadi manusia yang ideal, lebih enak beribadahnya, tetap stabil Ustaz, konstan. Mungkin jadi Ustaz, bahwa kita dijadikan oleh Allah ini dalam bentuk yang paling unik. Allah menjadikan manusia ada dua bentuk, secara jasmani dan rohani. Kalau secara jasmani gampang kita memahaminya. Kita kelihatan orangnya pendek, orangnya tinggi, orangnya gemuk, gampang kita pahaminya. Tapi ketika kita berbicara masalah rohani, kita tidak pernah paham dengan orang itu. Rohani ini kan 3 komponen. Hati, akal, nafsu. Hati, akal, nafsu. Hati ini mendapat bisikan daripada malaikat. Maka hati hakikatnya tidak pernah bohong. Hati itu untuk menyatakan sesuatu yang benar menurut apa yang mereka itu benar. Nah, akal sifatnya mencari segala sesuatu yang baru, akal ini. Maka orang yang banyak akal timbul akal-akalan, yang banyak akal. Karena dia mencari, terus mencari itu. Nah, yang ketiga adalah nafsu. Awas, nafsu ini sponsornya adalah setan. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Nafsu itu selalu merongrong, selalu mengajak orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, dalam kehidupan kita Ustadz, ini bertarung ini. Pada saat umpamanya akal kita dipengaruhi oleh hati kita, maka kita tidak ubahnya melahirkan perbuatan-perbuatan yang seperti malaikat. Tapi sangat bahaya andai kata umpamanya kemudian akal kita dipengaruhi oleh nafs. Kalau akal kita dipengaruhi oleh nafs, maka setiap aspek dimanapun kita berada, pasti kita melakukan sebuah kejahatan. Di kantor kita melakukan kejahatan, kecurangan dengan kawan, ada apalagi mungkin korupsi dan lain sebagainya itu. Iya itu. Orang korupsi jangan lupa, akalnya hebat orang korupsi itu. Kalau orang bodoh nggak bisa korupsi. Yang bodoh paling-paling bisa maling ayam, maling telur, beda. Jadi hebat. Itu perasaan apa? Akal mereka dipengaruhi oleh nafsu kita. Nah, oleh karena itu Ramadan ini nafsu kita ini akan kita kendalikan. Nafsu nggak boleh kita buang. Nafsu itu suatu kodrat. Andai kata umpamanya Ustaz nggak punya nafsu, makan aja nggak susah. Tidak, kalau nggak punya kan? Walaupun enak Ustaz. Iya, walaupun enak. Nah, nafsu ini tujuan Allah itu kita kendalikan di Ramadan ini. Maka kata Imam Al-Ghazali bahwa nafsu itu ibadat kuda liar. 2 cara menundukkan kuda liar. Pertama, kurangi makan. Yang kedua, tambah beban. Kurangi makan artinya kondisi kita puasa. Tambah beban apa? Kita banyak-banyak untuk ibadah, berzikir, melakukan suatu hal yang baik dan sebagainya. Sehingga apa? Bahwa nafsu kita suatu saat juga akan lemah. Karena dia selalu kita isi dengan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih Ustaz. Tadi ada 3 Ustaz ya. Ada hati, akal, dan nafsu. Jadi Ustaz,
Ramadan ini kan bulan berlomba-lomba kita melakukan kebaikan, Ustaz. Tapi ada banyak kalangan tuh dia meyakinkan bahwa kita mengerjakan sehari banyak, apa kita mengerjakan rutinan, Ustaz? Sedikit. Itu yang lebih afdal tuh yang mana, Ustaz? Yang idealnya, Ustaz? Iya, jadi di masyarakat kita sepertinya berlaku seolah-olah ibadah ini musiman, Pak. Kalau musim Ramadan penuh masjid sesak. Apalagi di awal-awal Ramadan itu, kadang-kadang nggak muat nggak. Saking banyaknya orang mau melaksanakan sholat tarawih gitu. Tapi begitu pertengahan Ramadan mulai maju sapnya. Akhir Ramadan apalagi gitu. Jadi seolah-olah ibadah kita itu musiman. Padahal ibadah itu kita dituntut oleh Allah untuk continue. Pertanyaannya bagaimana sebaiknya kita itu walaupun kecil kita tetap mampu melakukan sesuatu yang terbaik. Ya dah, daripada umpama satu kali melakukan yang terbaik, ya dah, banyak melakukan ibadah, tapi kemudian lalai di balik itu. Sayang, hapus. Kenapa? Karena kita mungkin kalau kita tidak melakukan suatu kebaikan, kita mungkin menumpuk dosa. Dosa ini kadang-kadang Ustadz dianggap kecil. Tapi ingat, dosa-dosa kecil itu tumpuk, akhirnya menjadi besar. Kita orang Islam ini kalau umpama dosa besar, saya yakin nggak terjebak lagi kita. Tapi dengan dosa-dosa kecil, yang ghibah tadi Ustadz, yang paling banyak itu. Iya, ghibah itu kan paling tren. Iya, ada melihat umpamanya orang beli baju, woi bajunya bagus nian, tapi tidak tahu kredit. Nah. Iya, ada kartu kreditnya itu yang nyakit kayak itu, Ustadz. Nyinyir kalau bahasa sekarang, nyinyir, Ustadz. Iya. Ya, terima kasih, Ustadz. Jadi yang lebih afdal tadi, Ustadz, sedikit-dikit, kata orang tuh dikit-dikit lama-lama continue, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Iya. Oke. Ustaz, ini masuk di sesi akhir nih, Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Jadi telah Ustaz menjelaskan bahwa Ramadan ini begitu mulianya, begitu limpahan rahmat Allah turun, Ustaz ya. Jadi apakah ada hubungannya, Ustaz? Ya, ada timbal baliknya antara kita bulan Ramadan ini dengan membentuk manusia yang ideal, Ustaz? Ada nggak, Ustaz, hubungannya? Hubungannya sangat erat sekali. Karena pendidikan Ramadan ini kita dididik dari hal-hal yang sangat prinsip, yaitu menawan hawa nafsu. Jadi Ustadz yang suka melakukan perbuatan jahat ini kan nafsu inilah. Andai kata nafsu ini dapat kita kendalikan, maka hampir rasanya dapat pasti kita pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Hati kita sangat rindu kepada hal-hal yang baik. Maka Ustadz, orang yang tidak pernah melakukan dosa, satu kali berdosa, mereka sedih, bukan main. Bahkan mereka mungkin sampai malam menyesalnya, besok-besok minggu masih menyesal gitu. Kenapa? Karena hati mereka itu menjerit. Nah, tapi kalau umpamanya kemudian dosa tumpuk, akhirnya apa? Jangan-jangan kebiasaan bagi mereka. Seolah-olah tidak ada waktu tanpa dosa. Maka orang yang suka melakukan perbuatan dosa, melakukan dosa, seolah mereka tidak punya beban dalam kehidupan mereka. Nah, jadi artinya apa? Bahwa antara hubungan dengan manusia yang ideal dengan puasa ini itu sangat erat sekali. Karena Ustadz, orang katakan ideal itu hablum minallah bagus, hablum minan nas baik, bahkan hablum minal alamin, hubungan dengan alam. Kita orang yang ideal itu nggak bisa umpamanya sukses dengan Allah, sholatnya bagus segala macam, tapi manusia umpamanya mereka cerewet, manusia suka gosip, bahkan umpamanya tetangganya merasa terlukakan kalau ada dia dan lain sebagainya itu. Maka orang yang baik itu hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus, kemudian dengan alam pun dia jaga. Alam ini juga harus ada hubungan kita. Kita wajib menjaga dan memelihara alam. Maka siapa yang mengotori alam, siapa yang merusak alam, itu orang-orang yang tidak punya sikap yang mental dan idealis tadi dalam pandangan Islam itu. Maka Islam ini adalah agama rahmatal lil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Haji Suhaimi SH sebagai Ketua Bidang Humas Komite Diman 2 Palembang 2023-2026 yang telah bincang-bincang dan datang ke studio Mandupa TV, Ustadz. Jadi dapat kita simpulkan, Ustadz, di sesi terakhir ini kita simpulkan bahwa puasa atau ibadah di bulan Ramadan adalah menjadikan barometer bagi kita untuk bulan-bulan selanjutnya.
maka pergunakanlah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan Ramadan ini sebagai madrasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di akhir penutup jangan lupa like and subscribe di YouTube Mandupa Official TV. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.